Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, Deddy Sitorus, meminta aparat penegak hukum untuk membongkar benang kusut kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara dimulai dari hulu yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Deddy menilai kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah merupakan dampak akhir atau hilir dari buruknya manajemen sektor pertambangan di Indonesia. Menurut dia persoalan ini adalah fenomena gunung es yang jauh lebih besar dan kompleks. Kasus korupsi batu bara yang melibatkan Jampitsus itu hanya hilir persoalan dari sengkarut tata kelola pertambangan, terutama di sektor batu bara dan nikel. Itu fenomena gunung es yang perlu ditangani secara serius, kata Deddy saat dihubungi tribunnews.com, Selasa, 14 Juli 2026. Berdasarkan keluhan yang ia terima dari para pelaku usaha, Deddy menyoroti adanya kerusakan sistemik dalam ekosistem kebijakan pertambangan, khususnya batu bara dan nikel. Ia bahkan mengibaratkan pengelolaan sektor tersebut menyerupai cara kerja mafia yang berdampak pada gangguan sistem kelistrikan nasional. Korupsi di sektor itu dan kekacauan pasokan serta kerusakan sistem kelistrikan hanyalah hilir dari persoalan ekosistem kebijakan yang dikelola ala mafia, ujar Deddy. Deddy juga mengaitkan carut-marut tata kelola ini dengan perubahan regulasi sejak disahkannya UU Cipta Kerja. Menurut dia, pemberian kewenangan besar kepada Kementerian Investasi melalui pembentukan Satgas pada periode pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, menjadi pemicu awal kekacauan. Kondisi tersebut dinilai terus berlanjut hingga saat ini dan menimbulkan efek domino yang serius. Mulai dari praktik korupsi hingga terjadinya pemadaman listrik bergilir yang merugikan masyarakat. Lebih lanjut, Deddy menegaskan bahwa upaya pembersihan korupsi di sektor energi tidak akan tuntas jika hanya menyentuh pihak-pihak di bagian hilir. Anggota Komisi 2 DPR RI ini meminta aparat penegak hukum berani mengurai benang kusut dari sisi hulu kebijakan. Oleh karena itu, kalau mau membereskan masalah korupsi dan pemadaman listrik, aparat penegak hukum harus memulai mengurai benang kusut mulai dari hulu dan itu ada di ESDM, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Mabes Polri telah menetapkan ex-Jampitsus Febrie Adriansyah, FA, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara. Kasus ini diduga menjadi penyebab utama pemadaman listrik, blackout, yang meluas di sejumlah wilayah di Sumatera. Dugaan rasuah dalam pengadaan batu bara ke PLTU tersebut ditaksir merugikan negara hingga 5 triliun rupiah. Selain kasus batu bara, Febrie juga terjerat dalam rangkaian kasus korupsi dan pencucian uang di dua perusahaan pelat merah lainnya, yakni PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Total kerugian negara dari gabungan tiga perkara besar ini disebut mencapai angka fantastis, yakni 34,6 triliun rupiah. Rinciannya, korupsi pengelolaan dana di PT Asabri merugikan negara 22,78 triliun rupiah, sementara kasus di PT Krakatau Steel merugikan negara sekitar 6,9 triliun rupiah.